Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bincang Sejarah. Bukan podcast biasa. Betul sekali. Bersama aku, Bayu Bentas Kurniawan, dan Apa Abu Hafiz Al Zuhdi? di episode kali ini kami akan membahas tentang kebijakan-kebijakan dalam negeri di era demokrasi terpimpin. Kita harus tahu dulu nih, kita refresh, kita tarik ke belakang. Demokrasi terpimpin itu apa? Demokrasi terpimpin itu adalah sistem pemerintahan Indonesia yang dimulai pada tahun 1959 dan diakhiri di tahun 1966, yang dimana kekuasaan politik itu dipusatkan oleh satu pusat dan satu aktor tunggal, yaitu Presiden Soekarno. Soekarno. Betul banget. Terus juga ada perbedaan yang mencolok nih antara demokrasi terpimpin dan juga demokrasi yang sebelumnya, yaitu liberal. Kalau di demokrasi terpimpin, itu berkurangnya peran-peran lembaga demokratis seperti parlemen. Nah, Soekarno tuh punya latar belakang kenapa dia punya alasan tersendiri ingin membuat terus juga merancang serta mengaplikasikan demokrasi terpimpin. Latar belakangnya itu karena sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik yang terjadi selama masa demokrasi parlementer. Banyak kabinet yang sering jatuh bangun, banyak pemberontakan-pemberontakan PRRI, PMSA, dan lain-lain, dan juga eh, gagalnya konstituante pada saat itu. Nah, apa sih kalau misalkan ditanya demokrasi terpimpin itu dimulai saat kapan? Yaitu saat Presiden Soekarno melakukan atau mengkumandangkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun Isinya 1959. apa tuh, Boy? Dekret Presiden. Nah, ya, yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Dan yang terakhir, membentuk lembaga-lembaga baru sebagai penunjang sistem demokrasi terpimpin, yaitu MPRS, DPS, dan lain-lainnya. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Dan Oke. sampailah kita ke dalam kebijakan politik dalam negeri. Praktis B. Nah, ini nih yang bakal kita bahas di podcast sekarang itu kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin kayak ada MPRS, DPRGR, DPAS, Nasakom, Manipol, Usdek, dan Resopim. Yang pertama ada MPRS nih. MPRS tuh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dibentuk pada tahun 1960 sebagai pengganti MPR hasil pemilu yang sebelumnya gagal terbentuk karena situasi politik. Yang dimana anggota Hmm. MPRS ini diangkat oleh presiden sendiri, bukan lewat pemilu. Yang kedua ada DPRGR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang dibentuk pada tahun 1960 juga setelah Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 yang perannya sebagai lembaga legislatif formal, akan tetapi kekuasaannya eh, lebih terbatas. Jadi mereka tetap di bawah kontrol lembaga eksekutif. Dan ada juga nih Hmm. DPAS, yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang di mana lembaga ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden terkait kebijakan negara, pemerintahan, undang-undang, bahkan arah pembangunan dan juga arah politik di Indonesia sendiri. Akan tetapi DPAS hanya bisa memberikan saran dan tidak bisa mengambil keputusan. Nah, ada juga kabinet kerja yang yang menggantikan kabinet Juanda di era demokrasi liberal. Yang mana kabinet kerja ini dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada masalah sandang pangan dan keamanan negeri. Nah, ada juga nih Nasakom yang konsep politik baru yang digagas oleh Presiden Soekarno sendiri yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Ini tiga ini adalah Nah, itu gimana tuh? kekuatan besar, ya, Pak ya. Jadi tiga ini tuh kekuatan Hmm. besar di Betul, betul. era demokrasi liberal di mana PNI menguasai nasionalis, NU menguasai agama, dan PKI menguasai komunis. Akhirnya tiga ini digabung oleh Bapak Presiden kita Soekarno Oh iya. dan membuat konsep politik ini menjadi
landasan-landasan dari kabinet-kabinet yang lain. Jadi kebanyakan kabinet yang terjadi di era demokrasi terpimpin ini seperti DPAS, DPR, GR gitu. Semuanya tuh diisi oleh Nasakom. Ada juga Oh iya, di Manipol. era ini juga Masyumi itu dibubarkan ya? Iya, di era ini Masyumi dibubarkan karena menolak adanya Hmm. Nasakom dan pemimpinnya mengikuti pemberontakan PRRI dan juga Permesta. Nah, kalau Manipol, Ustik, dan Resopim gimana tuh? Kalau Manipol Usdik dan Resupim, Manipolnya itu kan manifestasi politik. Adapun Resopimnya revolusi, Hmm. sosialisme, dan pimpinan nasional. Adapun Usdeknya, Usdek tuh punya Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan juga Kepribadian Indonesia. Nah, ada juga nih De, Depernas atau Dewan Perancang Nasional yang dimana berfungsi untuk menyusun rencana pembangunan nasional semesta berencana dan mengatur pembangunan ekonomi jangka panjang yaitu ekonomi 8 tahun yang mengarahkan prioritas negara di masa demokrasi terpimpin. Fun fact ya, ini ketuanya bukan Pak Soekarno, Oh, akan tetapi ketuanya Muhammad Yamin. Itu sih beberapa kebijakan-kebijakan politik dalam negeri yang terjadi di nah, demokrasi terpimpin. nah, bener banget tuh Gibe, bener banget tuh penonton, dan bener banget tuh teman-teman. Jadi makin tahu dan jadi makin tambah ilmu. Tadi ada kebijakan-kebijakannya yang, dan sekali ada DPR, GR, MPRS, Nasional, Bepernas, dan lain-lainnya. Nah, sampai segini saja episode kita pada hari ini Terima di kasih, Bincang Sejarah Bukan Podcast. biasa. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast kami hari ini. Kami Dadah. tutup. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.